Salam sejahtera buat kita semua. Saya membagikan firman Tuhan dari Markus pasal 1 ayat yang ke-29 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah setiap penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita dan bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Sekali lagi ayat 38 dikatakan di sana, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita memberitakan Injil, tentu isi pemberitaan Injil kita adalah Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat, Yesus mati bagi manusia, Yesus disalib, darahnya tercurah untuk membasuh dosa-dosa kita. Tetapi pertanyaannya saudaraku, ketika Yesus memberitakan Injil, sebagaimana dikatakan dalam ayat 38 tadi, Yesus memberitakan Injil, apakah isi berita Injilnya? Ini menjadi penting buat kita, Bapak Ibu Saudara. Tentu saat itu, karena di awal-awal pemberitaan Injil memberitakan tentang dia, Yesus belum diberitakan mati, Yesus belum diberitakan tersalib. Nah, ketika Yesus memberitakan Injil, apakah isi berita Injilnya itu? Untuk memahaminya, mari kita baca Markus pasal 1 ayat yang ke-14 dan yang ke-15. Saya baca untuk kita. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Berita Injil yang disampaikan Yesus, waktunya genap, kerajaan Allah sudah dekat. Injil yang disampaikan Yesus, isinya adalah tentang kedatangan kerajaan Allah ke dalam dunia. Nah saudara, kata kerajaan Allah atau frase kerajaan Allah disebutkan dengan menggunakan kata basilea tuteo. Artinya bukan berarti surga pindah ke bumi, tetapi kerajaan Allah yang dimaksud adalah pemerintahan Allah turun ke bumi secara nyata, secara konkret. Itu ditunjukkan dengan tanda-tanda, mukjizat, kesembuhan yang dilakukan Yesus, pengusiran setan yang dilakukan Yesus. Tanda-tandanya nyata, secara simbolik ditunjukkan. Kerajaan Allah itu yang menurut Markus ada dalam diri Yesus, masuk ke dalam rumah ibadah. Nah saudara yang terkasih, kalau kerajaan Allah, kalau pemerintahan Allah itu ada dan memerintah, tentu yang ada dalam benak kita adalah situasi aman, nyaman, tentram, terjamin, terlindungi, bukan? Kalau saudara berkeluarga, tentu keluarga itu, kalau suasana kerajaan Allah ada di sana, tentu keluarga itu akan nyaman, bukan? Tapi persoalan bagi kita adalah, sepadan dengan berita Injil, bagaimana kita bisa mengalami kerajaan Allah dalam hidup kita. Ada beberapa hal yang perlu kita kaji, Bapak Ibu. Pertama, untuk dapat mengalami kerajaan Allah, kita harus masuk dan menjadi bagian warga kerajaan Allah. Itu kan fisiologis dan itu sangat logis sekali.
Nah, saudara yang terkasih, untuk masuk hidup dilindungi satu wilayah negara seperti negara Indonesia, maka kita harus masuk atau menjadi bagian warga negara Indonesia. Maka kalau kita pergi, pemerintahan negara Indonesia menjamin perlindungan terhadap kita berdasarkan undang-undang atau konstitusi. Seperti itulah sebenarnya kewarganegaraan orang Kristen ada dua. Satu, kewarganegaraan dunia, tetapi juga kewarganegaraan sorga. Nah, untuk mengalaminya, kita harus terdaftar dan masuk menjadi bagian warga negara itu. Kita harus terdaftar. Bagaimana caranya? Caranya adalah saudara menerima kesaksian tentang kerajaan Allah. Bagaimana caranya? Saudara menerima orang yang membawa kesaksian tentang kerajaan Allah itu. Siapa dia? Yesus. Markus memberitahukan kepada komunitas orang percaya, kerajaan Allah itu sudah datang dan dibawa oleh Yesus Kristus ke dalam dunia. Yesus adalah representasi kerajaan Allah, karena Yesus adalah Allah sendiri. Nah, saudara, dia masuk ke dalam rumah Petrus. Ini suatu hal yang konkret sekali. Dia masuk ke dalam rumah ibadat. Ini konkret sekali. Artinya kerajaan Allah itu nyata dan bisa masuk. Masuk ke dalam rumah tangga kita, ke dalam keluarga kita. Nyata, saudara. Karena itu, ibu bapak, saudara-saudara, terimalah. Masuklah menjadi bagian warga negara kerajaan Allah. Bagaimana caranya? Menjadi murid. Yesus datang masuk ke rumah Petrus atau ibu mertua Petrus. Bukan sekedar atau kebetulan, bukan. Yesus masuk ke sana karena para murid membawa Yesus ke sana. Dan saya mau katakan, Yesus masuk ke rumah tangga kita. Kalau dalam rumah tangga kita ada hati atau ada pribadi murid Kristus, kita akan mengalami pemerintahan kerajaan Allah. Kita akan mengalami suasana. Rumah tangga yang hancur akan pulih, akan baik ketika kerajaan Allah atau nilai-nilai kerajaan Allah itu dihidupi, dialami secara langsung. Itulah Injil, Bapak Ibu. Ibu bapak, saudara-saudara, kita tahu Presiden Kim Jong-un, dia adalah presiden sangat memiliki otoritas. Warga negaranya semua takut, jenderal-jenderalnya takut. Perkataan Kim Jong-un itu seolah-olah berada di atas konstitusi negaranya. Tidak ada yang berani melawan dia. Tapi saya mau katakan, kita tidak perlu seperti warga negara. Bagi kita, otoritas Kim Jong-un tidak berarti. Mengapa? Karena kita bukan warga kerajaan Korea. Warga negara Korea. Nah, saudara yang terkasih, itulah yang saya maksudkan. Dan itulah yang disampaikan di sini, bahwa kerajaan Allah itu telah datang dan masuk dan tinggal di tengah-tengah umat manusia. Terima dia, sambut dia, maka kita akan mengalami pemerintahan Allah dalam hidup kita. Kita akan mengalami Injil secara nyata. Kita akan mengalami Injil, saudara-saudara. Yang kedua, bagaimana kita mengalami kerajaan Allah itu? Yang kedua, Injil kerajaan Allah harus kita sambut betul. Tetapi Injil kerajaan Allah itu harus kita alami, dan sehingga kita mengalami pertobatan di dalamnya. Mengalami Injil kerajaan Allah tidak hanya sekedar menyambut, tetapi menghidupinya, saudara-saudara, dalam hidup kita sampai kita mengalami pertobatan di dalamnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Markus pasal 1 ayat yang ke-15 bagian B, jelas sekali di sana dikatakan, kerajaan Allah itu sudah datang, tetapi bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudaraku, kata bertobat di sana, metanoia, berarti berpaling, meninggalkan dosa-dosa, tabiat kita yang lama setelah dibaharui oleh Injil. Kita meninggalkan dosa-dosa kita, berpaling, itu metanoia. Dan yang kedua, saudara-saudara, percayalah. Kata percaya di sini dalam bahasa Ibrani menggunakan kata aman. Artinya kita diubah menjadi orang benar, menjadi orang yang layak dipercaya, menjadi orang yang setia dalam hidup kita. Oleh karena itu, orang yang menerima Injil kerajaan Allah tidak hanya terdaftar sebagai warga kerajaan Allah, tidak hanya berpotensi dijamah, dilindungi oleh
pemerintahan Allah. Tetapi lebih daripada itu, seperti yang diinginkan oleh Yesus, seperti yang diinginkan oleh kerajaan itu sendiri, saudara dan saya mengalami perubahan, saudara dan saya mengalami pertobatan, meninggalkan dosa, lalu menjadi orang benar, menempuh hidup menjadi orang benar, karena Injil dengan kekuatan Injil membuat kita lepas dan membuat kita meninggalkan dosa-dosa kita, lalu kita menjadi orang benar, praktek-praktek benar, dan menjadi murid yang setia dalam hidup kita. Ibu bapak saudara-saudara, tentu kita agak sedikit heran, bukan? Di dalam ayat yang ke dalam ayat yang ke-28 dan seterusnya ke bawah kita baca tadi, ketika malam banyak orang datang bentak, didoakan, disembuhkan dari penyakit dan dari kuasa setan. Tetapi pagi-pagi Yesus pergi menyingkir dan berdoa. Nah, Markus mencatat hal ini penting untuk menyatakan bahwa Yesus itu terkoneksi betul dengan kerajaan Allah, karena dia juga Allah itu sendiri. Tetapi Markus juga mencatat bahwa Yesus menyingkir meninggalkan orang-orang banyak. Lalu muridnya berkata, "Guru, masih banyak orang yang harus dilayani. Banyak orang yang mencari Engkau." Tetapi Yesus mengatakan, "Ayo kita pergi, kita cari tempat lain untuk memberitakan Injil." Bagi saya, bagi kita ini hal yang penting. Markus mencatat hal ini supaya apa, Bapak Ibu Saudara? Markus ingin mengatakan bahwa Yesus melihat motivasi dan kerinduan orang-orang banyak itu. Bagi Yesus, bahkan dalam aspek kerajaan Allah, menerima saja itu nggak cukup, saudara. Injil harus dihidupi. Injil harus dihayati. Injil harus diimani. Kerajaan Allah itu harus membebaskan, melepaskan belenggu-belenggu, tetapi juga mendatangkan pertobatan dan membuat orang menjadi hidup benar, layak dipercaya, menjadi murid yang setia. Kenapa Yesus pergi meninggalkan orang banyak itu? Karena Yesus melihat orang banyak itu hanya ingin melihat mujizat. Orang banyak itu hanya ingin menikmati mujizat. Tetapi mereka secara keseluruhan tidak siap menjadi murid, bertobat, meninggalkan dosa-dosa. Itulah sebabnya Yesus pergi, Bapak Ibu Saudara, menyingkir dan milih pergi ke tempat lain untuk memberitakan Injil. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara, prinsipnya jelas. Injil kerajaan Allah harus membuat kita bertobat dan meninggalkan dosa-dosa, menjadi orang benar, menjadi orang setia. Jangan suka hanya melihat mujizat. Ibu bapak saudara-saudara, saya punya anak. Anak saya ini suka sekali dengan Kentucky Fried Chicken. Tapi bukan Kentucky-nya secara keseluruhan. Dia suka bagian kulit-kulitnya, saudara. Nah, kulit-kulitnya ini enak, renyah, krenyes-krenyes begitu. Tapi kita tahu itu kurang sehat, kurang baik untuk kesehatan, bukan? Nah, ibu bapak, saya mau katakan, mujizat, kuasa yang ditampilkan, kesembuhan, pengusiran setan, itu memang bagian dari Injil. Tetapi itu hanyalah kulitnya. Itu hanya tanda-tanda kerajaan Allah itu ada. Tetapi yang diinginkan oleh Yesus bukan itu saja. Tapi kita harus masuk ke dalam lebih dalam. Injil yang lebih dalam, menikmati pembentukan iman, pembentukan kerohanian. Enggak hanya mencapai tataran kulit-kulitnya saja, saudara-saudara. Enggak, itu enggak sehat. Itu enggak sehat. Jangan suka hanya kulit-kulitnya. Sebenarnya tanpa tandanya pun, kalau kita sungguh-sungguh, Injil bisa merubah hidup kita. Amin. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita ingin mengalami kuasa kerajaan Allah itu, izinkanlah hidup kita mengalami pertobatan dan kita masuk dalam pendidikan sebagai seorang murid, menghayati, menghidupi Injil lebih benar lagi sampai kita menjadi orang yang benar dan orang yang setia di hadapan Tuhan. Aspek yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya membaca ayat yang ke-39. Pergilah Yesus ke seluruh Galilea dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Ada dua hal yang penting di sini, Bapak Ibu Saudara.
Markus mengatakan Yesus memberitakan Injil ke rumah-rumah ibadat. Markus memberitahu kepada kita bahwa dalam rumah ibadat itu masih banyak orang yang belum mengenal Injil. Markus memberitahu kepada kita bahwa dalam rumah ibadat pun Injil harus diberitakan. Kenapa? Karena dalam rumah ibadat itu mungkin orang kenal ritual, mungkin orang bisa beribadah, mungkin mereka bisa melayani, tetapi mereka belum mengenal Injil dengan sungguh-sungguh dan belum menghidupinya dengan sungguh-sungguh. Mereka belum mengerti kerajaan Allah. Mereka masih membangun kerajaannya. Jangan heran saudara, dalam gereja ada banyak kerajaan-kerajaan. Jangan sampai dalam rumah ibadat ada kerajaan para imam. Ada kerajaan sekelompok orang. Gak boleh saudara. Yesus datang membawa kerajaan Allah ke rumah ibadat. Ingin menyatakan dalam rumah ibadat pun kerajaan Allah yang harus memerintah. Bukan kerajaan manusia. Jangan ada para imam membangun kerajaannya. Jangan ada kaum rohaniwan membangun kerajaannya. Jangan ada sekelompok orang membangun kerajaannya. Yang kita bangun adalah kerajaan Allah. Karena itu kita perlu menghidupi dan menggumuli Injil, bukan? Nah, saudara yang terkasih, aspek kedua dari ayat 3 ini, hal yang menyentak saya dan mengingatkan kita dengan tegas bahwa Yesus pergi ke rumah ibadat mengusir setan-setan. Wow, saudara, dalam rumah ibadat menurut Markus ada banyak setan yang harus diusir. Ini kesannya nggak enak, saudara. Tapi inilah yang terjadi. Yesus datang mengusir setan-setan dan menurut kesaksian Markus ini kerajaan Allah yang datang itu dari sorga itu datang menerobos dunia dan menghancurkan. Sampailah kita pada aspek yang ketiga. Mengalami kerajaan Allah harus mengalami pemurnian oleh berita Injil. Baik dalam aspek beritanya maupun dalam aspek kuasanya. Setan-setan harus disingkirkan. Kita di warning, kita diingatkan oleh Markus, jangan biarkan setan-setan berkuasa. Jangan biarkan kita dipengaruhi oleh setan-setan. Ingat, rumah ibadat itu adalah rumah Tuhan. Rumah ibadat itu rumah tempat kita menyembah Tuhan. Tetapi di satu sisi Markus menyadarkan kita bahwa kita harus waspada. Kita harus menghancurkan kuasa-kuasa setan dalam rumah ibadat. Walaupun ada godaan-godaan. Dan itu ditunjukkan saudara-saudara. Kalau kita baca secara keseluruhan kisah Alkitab. Bukankah ketika Yesus dicobai, iblis datang membawa Yesus ke bumbungan bait Allah. Iblis ada di bumbungan bait Allah. Bukankah ketika malam perjamuan pertama, ketika Yesus akan disalibkan, apa yang terjadi ketika mereka perjamuan kudus, perjamuan malam terakhir, Yudas dibisiki oleh setan dan dia kerasukan setan. Bukankah Bapak Ibu Saudara banyak kejadian-kejadian? Bahkan akhir-akhir ini rumah-rumah ibadat banyak pengaruh-pengaruh setan. Baik setannya langsung maupun setan masuk melalui pikiran-pikiran. Dan kita tahu setan itu adalah iblis. Iblis itu adalah bapa segala dusta. Dia mau memanipulasi hal yang rohani dengan kejahatan. Ada kejahatan di balik hal-hal yang rohani, bahasa-bahasa rohani. Kita harus sadar. Dan Injil kerajaan yang memurnikan itu, saudara-saudara yang sekalian dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus sadar. Yes, kita beribadah kepada Tuhan. Tapi waspadai kuasa-kuasa setan. Setan bekerja mengadu domba. Setan bekerja mempengaruhi kita. Mempengaruhi pikiran, menanamkan kemunafikan. Menanamkan kebencian. Menanamkan rasa curiga. Setan ingin menghancurkan pekerjaan Tuhan melalui rumah-rumah ibadat. Setan mempengaruhi pikiran para pelayan, para majelis, para jemaat, semua kita. Tidak ada yang imun. Imun kita apa? Kalau dalam diri kita ada kuasa Tuhan. Kita semua dirayu. Yesus saja dirayu, apalagi saudara dan saya. Kita semua dirayu. Dia merasuki banyak hamba Tuhan yang jatuh. Banyak aktivis yang jatuh dalam dosa seksual, dalam perzinahan, dalam kehausan akan kekuasaan. Banyak orang yang akhirnya jatuh dalam rasa nyaman. Banyak orang yang jatuh ke dalam pikiran-pikiran politik yang dirasuki oleh setan.
politik-politik yang kejam, politik-politik yang busuk. Saudara sekalian dikasih Tuhan Yesus Kristus, Injil Kerajaan Allah memurnikan kita semua. Karena itu saudara-saudara, terima Injil Kerajaan Allah, hidupilah dengan sungguh-sungguh. Injil yang benar membawa kita pada pertobatan. Injil yang benar membawa kita kepada kemurnian. Berjalanlah dalam Injil Kerajaan Allah. Berjalanlah dalam kekudusan hari lepas hari. Tuhan memberkati kita. Shalom.